kelas 6A, B, C, D. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini kita dapat paham, kita dapat mengerti walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang SBDP. Di tema 1, PB1 dalam subtema 1, SBDP adalah tentang patung. Tentunya patung Nusantara. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih patung itu. Patung adalah karya seni 3 dimensi atau trimatra. Memiliki 3 dimensi karena 3 unsur pengukuran, yakni panjang, tinggi, dan lebar, sehingga memiliki volume dan menempati ruang. Oleh karena itu, patung bisa dinikmati dari arah mana saja. Ya, coba kita lihat di halaman 28. Patung Nusantara ini terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara sebagai oleh-oleh misalnya ya. Nanti kita akan belajar mempraktekkan bagaimana cara membuat patung Nusantara dari tanah liat. Kau mungkin ada pertanyaan, Bu, sekarang kan susah cari tanah liat. Kita bisa mengganti tanah liat dengan menggunakan lilin, ya, lilin plastisin. Bagaimana prosesnya? Lihat buku kalian di halaman 29. Ya. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Ini dari tanah liat, ya. Pertama, pembuatan patung dari tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak tekan dan ukir, sebaiknya menggunakan tanah liat plastik. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek atau lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Nah, itu dari pembuatan dengan tanah liat. Jadi tanah liatnya tidak harus lembek, agar nanti kalau bisa lembek sulit mendapatkan hasil yang baik atau yang bagus. Tadi Bu katakan bagaimana Bu kalau nggak ada tanah liat? Nah, mari sama-sama kita lihat di halaman 29. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, ya, dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak ada tanah liat, kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, siapkan 2 cangkir terigu. Kedua, setengah cangkir garam. Ketiga, 2 sendok makan minyak sayur. Ketiga, 1,5 cangkir air hangat. Ya, selanjutnya yang tadi keempat ya, yang sekarang yang kelima, pewarna makanan. Bukan membuat kue bolu ya nak, kita membuat patung dari bahan ini. Bagaimana cara membuat patung dengan adonan plastisin ini? Yang pertama, campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah, dalam suatu pot. Kau menggunakan ember, menggunakan baskom, menggunakan apa saja. Yang kedua, masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat dengan tidak terlalu lembek. Yang ketiga, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Yang keempat, bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Tentunya tidak usah langsung kamu buat. Kita minggu depan ya bahan-bahan yang kita sebutkan yang tadi kamu bawa ya. Nanti di rumah kamu persiapkan karena minggu depan kita akan proses pembuatannya. Ya, di rumah masing-masing tentunya. Boleh kamu misalnya dengan teman? Boleh saja. Dengan teman di sekitarmu boleh.
Ya, mau dibantu dengan orang tua mungkin belajar lagi, silakan saja. Yang penting kita akan mengerjakan membuat patung dengan adonan plastisin kalau tidak ada tanah liat. Kalau ada bagaimana Bu? Silakan, boleh saja pakai tanah liat. Yang penting kita bisa mengerjakannya. Agar kamu bisa berlatih, maka boleh dicoba-coba agar tantangan kita dalam membuatnya tidak terlalu kaku. Ya, sudah bagaimana? Sudah jelas tentang pembuatan patung? Semoga sudah jelas ya. Kalau sudah belum jelas nanti bisa tanyakan ke guru kelas masing-masing. Nanti Ibu akan menjelaskan kembali dengan guru kelas kamu. Nanti akan menyampaikan ke guru kelas kamu dalam pertanyaan yang kamu berikan sama Ibu. Demikian sekali lagi Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.